Pada suatu hari hujan, orang tunawisma James masuk toko makan. Dia sedang sangat lapar, tak berdaya, kurang 9 sen baru bisa membayar makanan termurah. Dia ingin nyanyi, untuk minta karyawan kurang 9 sen untuknya. Tapi baru nyanyi satu kalimat. Sebelumnya pernah ada orang kurang 9 sen untuk saya. Saya sangat terima kasih padanya. Kenyataan pahit, Pilu tak bisa mencari makanan. Dalam keputusasaan, James ke sudut jalan, mencari dalam kotak sampah. James sudah terbiasa dengan hidup lapar dan dingin. Sejak kecil orang tuanya bercerai. Setelah itu menjadi pecandu. Meskipun mulai berhenti, tapi hanya bisa hidup di jalan, mencari uang dengan cara menyanyi di jalan. Pada suatu hari, James dirayu oleh pecandu lama, mendadak pakai obat terlalu banyak. Untungnya setelah masuk rumah sakit tidak berbahaya lagi. Setelah melihat dokter detoksifikasi, dia terus-menerus minta maaf. Tapi Val setiap hari dengar kata-kata ini, tidak lebih dari 800 kali. Sangat kecewa dengannya, Val minta dia ke rumah sakit laporan tepat waktu, dan kasih metadon untuk dia. Setelah mengalami waktu panjang penelitian, Val sudah tahu kesusahan dan kesabaran James. Dia sangat ingin kembali hidup tenang, tapi dicegah oleh tekanan kehidupan. Val tidak hanya hormati musiknya, dan mencari sebuah rumah untuk dia dari organisasi amal. James akhirnya tidak hidup susah lagi di jalan. Untuk merasakan di rumah, dia berbaring di sofa secara nyaman. Di sini ada air panas, dan Val persiapkan makanan untuknya. Dia tak berani mimpi. Dia bersyukur sampai tak bisa berkata-kata, hanya terus-menerus bersumpah. Kali ini saya jamin, tidak membuat kamu kecewa. Pada malam, James sedang mandi. Mendadak dalam rumah, ada suara aneh. Dia ikuti suara, ke dapur. Seekor kucing kuning sedang makan serealnya. Kucing itu masuk dari jendela. Begitu melihat ekor Cewi yang lucu, James akhirnya bernafas lega, dan memberinya susu, membiarkannya kenyang. James ingin agar dia pergi, tapi Cewi tak ingin pergi. Baiklah, kamu menginap satu malam. Besok aku ajak kamu cari pemilikmu. Tak sadar berapa lama, James akhirnya punya teman, nyanyi bersama, tidur bersama. Esoknya, James peluk Cewi, ke setiap rumah mencari pemilik. Tetangga sangat tak nyaman pada mereka. Takut tak mendengar, bersuara keras, pergilah. Terima kasih, James tidak bisa memeliharanya sendiri, dan harus menyanyi di jalan. Dia hanya bisa meninggalkan kucing di taman. Seperti hari biasanya, James di jalan, kecuali diusir satpam, dihina, hampir tak ada rasa empati. Tapi ketika dia menoleh, ayahnya sedang menyeberang jalan. Dengan jelas, ayah tak mendekatinya, karena ayah sedang jalan-jalan dengan keluarga baru. Mungkin ayah berempati, jadi memberinya uang. James sedih kembali ke rumah. Si kucing juga sedang berbaring di sudut rumah, dan terluka parah. James segera memeluknya mencari pemiliknya. Tetangganya Betty lihat orang aneh, langsung hindari. Tapi ketika lihat dalam tangan James, ada Cewi lucu, ingin membantu mereka. Setelah Betty mengatasi luka ringan pada kucing, dan berkata kucing harus ke dokter untuk suntik dan periksa. Tampaknya memakan banyak biaya. James katakan, kucing bukan miliknya. Tapi Betty katakan bahwa, kucing terus mengikutimu, mungkin itulah takdirmu. Dan menamainya Bob, memintanya segera ajak Bob periksa. James peluk Bob, ajak ke tempat amal merawat binatang. Sekarang bersama kucing dapat buku pemeriksaan. Habiskan semuanya, uang yang ayah beri. Memberi Bob obat sangat sulit. Untungnya ada Betty, bisa merawat kucing, bisa minum obat. Awalnya James dan Betty tak kenal. Perlahan terbiasa, dia mulai menyentuh hati Betty. Karena agar kucing diperiksa, jadi pergi. Waktu bertemu dengan dokter, ketika berbincang, Val sangat kecewa. Tapi James senyum dan menjawab, mungkin kamu tidak percaya, aku telah memelihara seekor kucing dan menyukai seorang gadis. Tapi Val menyarankan padanya, sebelum berhenti kecanduan, tak bisa mutlak bisa terkait dengan percintaan. Jika tidak akan memakan waktu. Hari berikutnya, James sudah sterilisasi untuk Bob. Jumlah biaya tak sedikit. Dia harus terus menyanyi, mencari uang. Bob terus ikut. Tidak ingin pergi, dia memutuskan meninggalkannya, naik bis sendiri. Saat pintu belum tutup, Bob sudah masuk bis yang James tumpangi. Penumpang di bis sangat suka dia. James hanya bisa bersamanya, cari uang bersama, mengarungi hari bersama. Si kucing Bob dan pria tunawisma James sudah berhubungan erat agar Bob tidak berlari di jalan. James memintanya berdiri di bahu. Awalnya tak dapat banyak uang, tapi hari ini sangat beruntung. Keajaiban dan kasih sayang, Bob membawa untuknya. Banyak orang di jalan ingin berfoto dengan mereka. Setelah satu hari mendapat banyak uang, makan malam juga lebih mewah. Tapi kehidupan baru dimulai. Teman pecandunya mengambil kesempatan, terus mencari dia. Dia tahu James sedang hidup nyaman, jadi ingin pinjam uang. James kasihan padanya, jadi memberinya sedikit uang. Dan untuk selesai bersamanya, pertunjukan di jalan dari James dan Bob semakin didukung oleh penonton. Bahkan mendapat hadiah hari Natal untuk Bob. Kasih sayang bersama Betty semakin baik. Semua ini telah membantu James mempercayai kehidupan. Hari itu, dia beli makanan kaleng dan bunga karena ingin memberi Betty kejutan. Tapi di jalan dia melihat si teman konsumsi banyak obat. Dia minta pertolongan, tunggu Betty dan ambulan sampai. Teman dia tak bernafas lagi. Betty mendadak ingat, si kakak laki-lakinya pernah jatuh pada kondisi begitu.
Dia sangat benci pecandu. Dia pernah bersumpah tak akan dekati pecandu. James ingin hubungan mereka lebih baik, tidak dirusak, hanya bisa menutup masa lalu dirinya. Hal ini juga membuat James lebih yakin untuk berhenti kecanduan. Hari Natal sampai. Hari itu, mereka bertiga bersama, saling memberi hadiah, sangat senang bermain. Hubungan dua orang juga lebih akrab. Malam hari, James membawa anggur ke rumah ayah, ingin selamat datang tahun baru bersama ayah. Tapi tak didukung, tapi juga dihina oleh ibu tiri dan adik seayah. Dan adik seayah menghina sampai harus pergi. Hari Natal ini tak sempurna, sebaliknya hal yang buruk terus datang. Pada hari itu, James dan Bob masih menyanyi di jalan seperti biasa, tapi dihina oleh seorang membawa anjing dan provokatif. Penonton di sana tak bisa melihat lagi. Kedua pihak mulai pukul-memukul. James emosi, tapi ketika polisi sampai, selanjutnya diproses serius. Harus tangkap James untuk dikurung dan tak boleh bernyanyi dalam 6 bulan. Dia keluar, dia sedang emosi. Segera ke rumah sakit mendapatkan metadon. Hasilnya tak baik. Sudah bertemu Betty di apotik. Identitas pecandu James tak bisa ditutupi, meskipun sudah dijelaskan. Tapi setelah Betty tahu, terlanjur kecewa. Dia tak ingin karena obat candu akan berjatuhan korban. Teman, keduanya emosi dari sekarang. Tidak bisa bernyanyi. James hanya bisa mencari satu hal yang menerimanya untuk terus hidupi dia dan Bob. Inilah ruang wartawan koran, dijual oleh Tunawisma. Untuk membantu Tunawisma mencari uang dari jual koran, James ajak Bob bersama, mulai pekerjaan baru. Bob lucu, masih dicintai oleh orang-orang. Jumlah pembeli majalah naik dan tak turun. Dia dan Bob menjadi orang terkenal di internet, di TV dan di koran. Tapi tak lama, rekannya cemburu. Akhirnya tak bisa terima, membahayakannya melanggar hal yang dilarang, mencelanya di ruang wartawan. Dalam 1 bulan, dia tidak bisa berjualan. Kehidupan lebih susah. James siap sakit pada jalan buntu. James tak bisa menahannya, hanya mengajak Bob hindari polisi, kembali untuk pertunjukan. Mereka hidup bersama, berkat pendapatan kecil. Kesusahan melewati 1 bulan, akhirnya dia bisa kembali ke ruang wartawan. Bahkan dibandingkan pendapatan dengan bulan lalu, lebih baik, karena orang-orang tertarik dengan cerita kucing terkenal dan James. Pada hari itu, seorang ibu dan anaknya datang karena Bob. Mereka ingin beli Bob, pikir Bob layak untuk kehidupan lebih baik. Tapi ketika si wanita dan James sedang membahas, Bob diancam oleh si anjingnya. Bob tersesat. James sangat cemas, kemana-mana mencari Bob, tapi tak melihat Bob. James menyesal, tidak merawat baik si Bob. Dia ke rumah, cemas untuk menunggu Bob kembali. Kehilangan Bob membuat si pria banyak tekanan hidup, mendadak putus asa pada kehidupan. Dia melihat para pecandu di jalan. Dia perlahan mendekati mereka. Dia khawatir. Akhirnya berkata, "Kalian pernah lihat seekor kucing kuning lewat tidak? Sudah ganggu ya?" Setelah kembali, Bob sudah kembali. Dia merasa kehidupan kembali indah. Hari berikutnya, dia ke tempat Dr. Val dan suruh dirinya sudah siap untuk berhenti metadon. Inilah tekad dan keberanian dibawa oleh Bob. Val sudah setuju. Sebelum berhenti metadon, dia mencari Betty dan bilang, dalam waktu ini akan kunci diri untuk berhenti obat. Betty juga berdamai dengannya karena ini, dan bersemangat untuknya, dan sarannya ingin membantu beberapa hal. Begitu, James mulai untuk berhenti obat. Prosesnya sangat sulit. Dia resah dan gelisah, marah, gila. Untungnya di sampingnya, Bob. Sampai hari itu, dia sudah berhasil kembali menikmati cahaya mentari. Ajak Bob jalan-jalan bersama di jalan di London. Sekarang, kota mewah ini makin indah dan cerah dalam pandangannya. Betty dan Val ucapkan selamat padanya. "Kami tahu kamu akan berhasil ya." Cerita James dan Bob sudah menarik penerbit. Mereka bantu James menulis novel. James kemudian menemui ayah. Sekarang dia yakin dan berdiri di depan rumah ayah. Keduanya saling bicara dari hati ke hati. Waktu itu dalam rumah ada panggilan. "Jack, kamu sedang apa di luar?" "Aku sedang berbicara dengan anakku." Setelah itu, buku James sangat laris, dan jumlah fans yang besar. Pada pertemuan pers, ayah dan temannya, dan pendukungnya, ketika pertunjukan di jalan sudah hadir, terlihat kehidupan tidak hanya tantangan di depan. Di dunia ini, pasti ada yang layak untuk Anda tukar. Simpan satu cahaya dalam hati. Perlu kesabaran. Di depan adalah buah kesabaran terbaik. Film ini difilmkan dari kisah nyata. Yang layak diceritakan adalah si kucing Bob dalam film, juga dimain oleh Bob di kehidupan nyata. High five pada pemiliknya adalah tindakan klasik Bob. Tapi yang membuat kita sakit hati adalah pada tanggal 15 Juni tahun 2020, pada bulan lalu, Bob cerdas lucu sudah kembali. Umurnya berhenti di angka 14. Karena hal lain sudah mengubah kehidupan pemiliknya. Organisasi amal mereka juga mendukung untuk kepedulian banyak orang dan binatang yang ditinggalkan untuk kemanusiaan.